Perkenalkan, nama saya Heri Mulyawan dari SMP Negeri 3 Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Saya sebagai peserta program pengembangan keprofesian guru PJOK Angkatan 1 Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan berefleksi modul 1 PKG PJOK, yaitu untuk penguatan pembelajaran PJOK dalam kurikulum Merdeka. Materi pada modul 1 ini berisi tentang perubahan paradigma diri dan kelas dalam PJOK. Dengan harapan guru-guru PJOK mampu merubah perspektif pemikirannya dalam pola-pola ajarnya menuju ke arah yang lebih baik dan memberikan pembelajaran bermakna bagi murid dengan pelibatan murid secara optimal. Adapun materi-materi pada modul ini yaitu 1. Refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. 2. Isu-isu sosial PJOK. 3. Pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam PJOK. 4. Pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid. 5. Landasan konseptual dan metodologis kurikulum Merdeka. 6. Pengembangan kurikulum dan perencanaan pembelajaran PJOK. Bapak Ibu guru hebat, saya sadar bahwa pembahasan materi ini tidak akan tersampaikan secara sempurna. Namun harapan tetap bahwa ingin sekali menginspirasi dan merubah perspektif baru kepada rekan-rekan guru PJOK mengenai bagaimana pola ajar yang akan kita lakukan agar lebih baik dan lebih menuntun kepada siswa ataupun kepada murid. Mari kita beranjak pada materi modul 1.1 mengenai refleksi untuk perubahan diri guru PJOK. Apa itu refleksi? Tentunya refleksi ini bergerak mundur mengingat kembali apa yang telah kita lakukan, tindakan-tindakan apa yang sudah kita kerjakan pada proses pembelajaran. Sejenak kita merenung ke belakang mengenai proses pembelajaran yang telah kita laksanakan. Apakah tindakan-tindakan yang kita lakukan sudah efektif untuk menuntun murid kita mencapai apa yang mereka harapkan dan apa yang kita inginkan, serta apakah efektif untuk tercapainya tujuan pembelajaran yang telah kita rencanakan dan telah kita buat. Rekan-rekan semua, guru-guru hebat, sungguh kita lupa dan terlena. Kadang kita tidak pernah memperbaiki cara-cara kita yang telah kita lakukan. Tindakan-tindakan rutin di kelas-kelas PJOK seperti berdoa, mengabsen, melakukan pemanasan, pengelompokan siswa, melakukan penilaian, serta pemberian feedback atau umpan balik terhadap sikap murid secara baik dan positif. Apapun yang dilakukan oleh murid kadang hanya bergulir begitu saja. Mari kita lihat menurut John Dewey dan McGregor dan Cartwright 2011. Mengatakan bahwa refleksi adalah alat yang sangat penting untuk membantu kita menjadi guru yang selalu memikirkan tentang apa konsekuensi dari tindakan atau praktik pembelajaran yang kita lakukan. John Dewey dan McGregor membagi dua tindakan yang kita lakukan, tindakan rutin dan tindakan reflektif. Tindakan rutin yang seperti saya sebutkan tadi akan menjadi tindakan reflektif apabila kita berpikir serta mencari cara untuk memperbaiki cara-cara tersebut dalam proses pembelajaran. Mari kita bergerak mundur sejenak mengingat apa yang diharapkan guru kepada muridnya pada proses pembelajaran. Bahwa harapan-harapan guru ini merupakan keyakinan guru yang ada di dalam diri dan yang ada di dalam pikirannya. Keyakinan ini merupakan orientasi nilai guru terhadap apa yang diharapkan kepada murid di akhir dari proses pembelajaran. Ada 5 orientasi nilai guru. Yang pertama, disciplinary mastery, yaitu penguasaan materi. Harapan murid mampu menguasai materi. Yang kedua yaitu learning process atau proses pembelajaran. Guru menekankan pada proses pembelajaran yang terlibat langsung semua murid. Yang ketiga, self-actualization, yaitu aktualisasi diri. Yang keempat, yaitu ecological integration atau integrasi ekologis. Yang kelima, social responsibility atau tanggung jawab sosial. Nilai orientasi yang ada pada diri guru akan tercermin dalam proses pembelajaran yang dilaksanakannya, bahwa harapan guru terhadap peserta didik akan muncul secara dominan pada proses pembelajaran sesuai dengan nilai orientasi yang dipegang oleh guru. Bagaimana seorang guru akan menekankan pada penguasaan materi
jika memiliki orientasi disiplinari masteri. Guru akan melihat pelibatan murid secara maksimal jika memiliki orientasi learning process. Pada proses actualization, guru akan memaksimalkan perkembangan karakteristik dan perkembangan murid. Nilai orientasi ecological integration menjaga keseimbangan antara tuntutan materi dengan kebutuhan murid, kebutuhan kelompok dengan materi pelajaran, pengembangan pribadi murid, dan pencapaian tujuan sosial budaya merupakan sama pentingnya dalam kurikulum. Pada social responsibility, mementingkan pertumbuhan karakteristik peserta didik pada kemandirian dan juga sosialisasi sesama peserta didik. Bagaimana proses refleksi dilakukan? Tentunya refleksi dilakukan berdasarkan dari data apa yang sudah kita lakukan, hasil dari telaah mendalam, apa yang akan kita perbaiki. Ada beberapa kerangka kerja atau framework untuk memudahkan kita melakukan refleksi, yaitu framework Burton dan framework Gibbs yang nantinya akan diturunkan menjadi model-model refleksi. Kerangka refleksi Burton diawali dengan pertanyaan what atau apa, dan ini sama dengan kerangka Gibbs pada tahap mendeskripsikan apa yang terjadi serta perasaan yang muncul dan mengevaluasi apa yang telah kita lakukan baik atau buruknya yang terjadi di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, kerangka yang kedua Burton yaitu so what atau apa sih selanjutnya. Dan ini sama dengan kerangka Gibbs pada tahap analisa yang dilanjutkan dengan kesimpulan. Menganalisa bagaimana kira-kira langkah-langkah yang akan diperbaiki dari langkah-langkah yang telah kita lakukan atau tindakan yang telah kita lakukan dalam proses pembelajaran. Langkah ketiga atau kerangka ketiga Burton yaitu know what. Sekarang apalagi? Yang hampir sama dengan proses rencana tindak lanjut pada kerangka Gibbs. Setelah kita menjawab pada tahap kedua hasil dari analisa yang akan kita perbaiki dan hasil kesimpulan apa yang akan kita perbaiki tersebut, maka langkah akhir yaitu rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ini merupakan tanggung jawab kita terhadap pelaksanaan, perencanaan, perbaikan-perbaikan pada proses pembelajaran selanjutnya. Hakikatnya, refleksi dilakukan dimulai dengan mendeskripsikan fakta dan kejadian serta keadaan yang terjadi pada proses pembelajaran. Selanjutnya, kita lihat kembali ke belakang, kita ingat kembali, kita renungkan apa tindakan-tindakan kita. Selanjutnya, dari situ kita evaluasi apakah tindakan itu benar atau tidak. Selanjutnya, dianalisis untuk rencana-rencana perbaikan bagaimana sekiranya ataupun kita mengasumsikan bagaimana perbaikan-perbaikan itu akan dilakukan dari tindakan yang telah kita lakukan. Dan apa tindak lanjut ke depannya, kapan pelaksanaannya, dan tanggung jawab kita merupakan proses akhir dari proses refleksi. Selanjutnya rekan-rekan, ada beberapa model dalam refleksi. Model refleksi segitiga yang di dalamnya terdapat kalimat-kalimat untuk bisa dijawab. Selanjutnya ada model refleksi deal, model refleksi 4P, model refleksi teknik 6 topi, model refleksi 4C, model cuaca. Itu beberapa model refleksi yang diperkenalkan pada pendidikan ataupun pelatihan kali ini ataupun pada materi refleksi ini. Model-model ini dapat digunakan dengan peserta didik atau untuk diri kita sendiri untuk melihat bagaimana proses pembelajaran berjalan. Mari kita lihat salah satu contoh saja pada segitiga refleksi. Ada beberapa kalimat rumpang yang harus dilengkapi. Setelah pembelajaran ini, akhirnya saya memahami. Ini bisa ditanyakan kepada murid. Setelah pembelajaran ini, akhirnya saya mampu. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, setelah pembelajaran hari ini, perasaan saya bagaimana perasaannya? Selanjutnya, setelah pembelajaran ini, target saya berikutnya, dan ini merupakan rencana tindak lanjut.
Jadi, pertanyaan-pertanyaan rumpang ini berhubungan ataupun merupakan jawaban langkah-langkah Borton ataupun Gibbs. Melalui refleksi, kita diajak melihat kembali apa yang sudah kita lakukan di dalam proses pembelajaran. Dan tentunya semua tindakan serta perilaku sikap kita dalam pembelajaran menjadi hal terpenting untuk direfleksikan. Kita bisa berefleksi melalui diri sendiri ataupun melalui orang lain. Dalam artian di sini murid yang merasakan ataupun terlibat dalam proses pembelajaran. Dan hal ini disadari oleh kita semua bahwa refleksi menjadi keterampilan dan juga kesadaran serta kemauan seorang guru untuk memperbaiki proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Keterampilan berefleksi dengan keterbukaan dan penerimaan guru menjadi salah satu bentuk langkah nyata secara sadar berdasarkan data. Catatan refleksi merupakan langkah untuk bergerak maju ke depan dalam perbaikan-perbaikan proses pembelajaran. Kita pun guru-guru hebat menyadari bahwa perilaku refleksi ini belum menjadi kebiasaan dan juga hal yang perlu terus ditingkatkan serta dilakukan secara bertahap untuk meningkatkan pengembangan diri guru dalam pengelolaan proses pembelajaran sehingga pembelajaran dapat terlaksana dan memberi makna juga mencapai tujuan yang diharapkan. Bapak Ibu guru hebat, setelah kita membahas sedikit mengenai proses refleksi yang harus dilakukan oleh seorang guru, bahwa seorang guru PJOK harus mampu melihat kembali, merenungkan kembali tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam proses pembelajaran, apakah sudah efektif atau belum untuk menuju tujuan pembelajaran, tercapainya tujuan pembelajaran. Dan hal ini sangat penting, sangat krusial sebagai tanggung jawab kita untuk dapat memperbaiki langkah-langkah ataupun proses-proses ataupun pola-pola pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita akan menginjak pada modul 1.2 mengenai isu-isu sosial yang ada di dalam PJOK. Apa isu-isu sosial yang ada dalam materi ini sangat penting kita pahami karena sering kita melaksanakan ataupun proses pembelajaran yang mengabaikan akan isu-isu sosial yang ada di dalam PJOK ini. Isu-isu sosial yang ada dalam PJOK yang pertama yaitu adil gender. Apa sih konsep adil gender? Konsep adil gender ini yang pertama yaitu kita melihat perbedaan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan ini adalah konsep yang membedakan antara kaum laki-laki dan perempuan dengan mendasarkan pada suatu yang sifatnya biologis, kodrati, dan tidak bisa dipertukarkan, yaitu tentunya organ-organ tubuh antara laki-laki dan perempuan yang berbeda yang sifatnya kodrati ataupun biologis yang tidak bisa dipertukarkan. Sementara gender adalah konsep yang memilah antara laki-laki dan perempuan dengan berdasarkan pada sesuatu yang merupakan hasil konstruksi sosial, bukan kodrati dan bisa dipertukarkan. Hal ini merujuk kepada sikap ataupun sifat yang ada pada laki-laki dan juga yang ada pada perempuan. Hal ini bisa dipertukarkan. Mungkin ada laki-laki yang gagah, ada juga laki-laki yang lembut. Ada laki-laki yang kasar dan ada juga laki-laki yang sensitif. Begitupun pada diri perempuan. Hal ini bisa dipertukarkan sesuai dengan watak ataupun sikap dan perilaku yang ada pada perempuan. Bagaimana adil gender ini berperan dalam proses pembelajaran PJOK? Kata adil semestinya lebih bisa ditingkatkan pada penafsiran kebebasan. Kebebasan yang mensyaratkan makna penghargaan atas sebuah pilihan. Dalam kaitannya dengan konsep gender, adil semestinya dimaknai dengan sebuah pengakuan dan toleransi yang penuh akan sebuah pilihan. Model konsep gender ini atau adil gender ini yaitu memberikan kebebasan yang seluas-luasnya pada seseorang baik laki-laki maupun perempuan untuk terlibat dalam aktivitas ataupun dalam proses pembelajaran tanpa melihat jenis kelamin ataupun perbedaan-perbedaan yang ada. Konsep adil gender dalam pendidikan jasmani
yaitu adanya kesetaraan akses, selanjutnya adanya kurikulum inklusif dan penghapusan stereotip gender, selanjutnya keterlibatan aktif semua murid, kesadaran gender dan pengajaran yang responsif, selanjutnya promosi kesetaraan gender yang harus kita perkenalkan ataupun yang harus kita sebarluaskan, bahwa tidak ada sekat-sekat antara laki-laki dan perempuan, karena ini tidak melekat pada seorang perempuan saja ataupun laki-laki saja yang memahami tentang teori akan gender. Setelah kita sedikit membahas mengenai adil gender, semoga dapat dimengerti mengenai adil gender ini, karena adil gender ini sangat penting untuk kita pahami, karena di dalam proses pembelajaran kita sangat sering kita melakukan ketidakadilan terhadap eh, kaum perempuan, karena perbedaan dari persepsi kita laki-laki dan perempuan ini memiliki hak yang sama sebenarnya di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, isu sosial yang ada dalam PJOK yang kedua yaitu mengenai eksklusivitas dalam pembelajaran PJOK. Pada awalnya saya bingung mengenai eksklusivitas ini mengenai apa. Ternyata eksklusivitas dalam pembelajaran PJOK yaitu adanya pemisahan pemikiran dari semua kalangan tentang tujuan PJOK. Pemisahan apa? Pemisahan tujuan pembelajaran PJOK dari pemisahan tujuan pendidikan secara umum atau tujuan pendidikan nasional. Mari kita lihat pandangan yang pada semua orang sudah serempak pemikirannya, yaitu tentang tujuan pendidikan jasmani ataupun PJOK dalam pembelajaran ini, yaitu untuk meningkatkan kebugaran jasmani, untuk meningkatkan kesehatan, dan untuk meningkatkan keterampilan cabang olahraga. Dan hal ini sudah menjadi pegangan semua orang, bahwa tujuan pendidikan PJOK itu seperti itu, yaitu untuk meningkatkan hal tersebut. Padahal, kalau melihat esensi ataupun urgensi dari pendidikan PJOK memang benar adanya. Namun kita lihat ke lapangan bagaimana praktek-praktek pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di dalam proses pembelajaran. Apakah mampu untuk mencapai tujuan tersebut? Karena hanya dilaksanakan dalam seminggu 1 kali. Terus dalam waktu cuman 80 menit, cuman 1 jam lewat. Dan apakah ini akan mampu untuk mencapai tujuan tersebut? Ternyata ini merupakan sebuah miskonsepsi yang perlu kita benahi, yang perlu kita sebarluaskan, bahwa tujuan dari pendidikan jasmani ataupun PJOK ini integral ataupun masuk ke dalam tujuan pendidikan nasional, tidak terpisahkan atau tidak eksklusif atau tidak khusus. Jadi ini masih sama dengan mata pelajaran yang lain, bahwa tujuan pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tentunya PJOK juga memiliki tujuan yang sama pada tujuan pendidikan nasional, terintegrasi dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu melalui pendidikan jasmani kita ingin menciptakan atau mewujudkan peserta didik yang berkembang baik secara pola pikirnya, secara kejiwaannya, secara mentalnya, yang diharapkan sama seperti pada tujuan pendidikan nasional. Itulah miskonsepsi ataupun eksklusivitas yang ada dalam pembelajaran PJOK, yaitu
Praktik eksklusivitas pada PJOK ini muncul karena terminologi pendidikan jasmani yang diterjemahkan secara serampangan. Memang sejarah dalam proses pendidikan jasmani ini dari tahun ke tahun dengan perubahan-perubahan kurikulum menjadikan serempak baik dari kalangan akademisi ataupun dari kalangan masyarakat bahwa pendidikan jasmani memiliki tujuan yang seperti itu. Selanjutnya, adanya tumpang tindih pemahaman konsep pendidikan jasmani dan olahraga. Apa sih pendidikan jasmani? Apa pendidikan olahraga? Pendidikan jasmani yaitu melalui olah-olah gerak ataupun melalui gerak eh, anak ataupun peserta didik dididik untuk berkembang tiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotornya. Sedangkan olahraga yaitu berkembangnya kemampuan teknis dalam cabang-cabang olahraga, yaitu. Dan di sini olahraga yang dipakai dalam pendidikan jasmani yaitu melalui kemampuan teknis cabang olahraga diharapkan berkembang ketiga ranah kemampuan kompetensi peserta didik. Yang selanjutnya substansi materi dalam program penyiapan guru PJOK. Memang di dalam penyiapan guru-guru PJOK ini terlihat bahwa mengarah ke situ, yaitu mengarah pada kemampuan-kemampuan teknis mengenai penyiapan-penyiapan struktur tubuh dalam kemampuan teknis cabang olahraga, kemampuan kesehatan peningkatannya, serta peningkatan pada kebugaran jasmani. Yang selanjutnya yaitu struktur instrumen kinerja guru. Instruktur instrumen kinerja guru dalam PJOK ini mengindikasikan bahwa penilaian-penilaian yang dilakukan oleh guru-guru PJOK ini lebih cenderung pada ketiga hal tersebut, yaitu bugar, sehat, dan juga terampil dalam cabang olahraga. Seperti itu. Itulah miskonsepsi ataupun eh, eksklusivitas yang ada dalam pembelajaran PJOK dilihat dari tujuannya. Isu sosial di dalam PJOK yang ketiga yaitu pendidikan jasmani inklusi. Apa itu inklusi? Inklusi tentunya ini pendekatan dalam pendidikan yang menekankan penerimaan dan partisipasi semua individu. Salah satu tujuan utama pendidikan inklusi adalah menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung bagi semua murid tanpa memandang perbedaan. Dalam pendekatan inklusi, murid dengan kebutuhan khusus diharapkan untuk menghadiri sekolah yang sama dengan murid lainnya, bukan dipisahkan ke dalam kelas khusus atau sekolah khusus. Pendekatan ini bertujuan untuk mempromosikan keadilan, persamaan hak, dan kesempatan bagi semua murid. Konsep pada pendidikan inklusi ini kadang kalau secara khusus memang pada disabilitas. Namun, mari kita lihat di dalam praktik-praktik proses pembelajaran di lapangan. Alih-alih pada disabilitas, kita sudah mengenal mengenai konsep gender pada sikap-sikap yang feminim, pada sikap-sikap yang lembut. Di sini terjadi ketidakadilan dan diharapkan dengan pendidikan jasmani inklusi ini tidak terjadi lagi ketidakadilan di dalam proses pembelajaran. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ketidakadilan ini diperlukan langkah-langkah perbaikan akses dalam proses pembelajaran. Tentunya apalagi untuk disabilitas ataupun yang memiliki perbedaan dalam kekurangan anggota badan. Bapak Ibu yang saya banggakan, Bapak Ibu guru hebat, paradigma pendekatan individual ataupun pendekatan secara inklusi melihat perbedaan-perbedaan yang ada yang pada tahap selanjutnya mengilhami konsep pembelajaran inklusi yang saat ini diperbincangkan. Jadi rupanya ini pembelajaran berdiferensiasi dalam mengelola proses pembelajaran secara individu.
Penting untuk diingat bahwa disabilitas tidak mengurangi nilai ataupun martabat seseorang. Disabilitas secara khusus ataupun pandangan-pandangan gender seperti tadi, bahwa anak-anak yang eh, feminim, anak-anak yang lembut, anak-anak yang lemah harus mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak-anak yang lebih kuat daripada dia. Setiap individu memiliki hak yang sama, memiliki hak asasi manusia yang sama, termasuk hak untuk kesetaraan, kesempatan, dan penghargaan. Isu-isu sosial yang ada dalam PJOK yaitu yang keempat, pendidikan jasmani dalam wacana krisis karakter. Kita memandang bahwa PJOK yakin akan mampu membentuk karakter-karakter peserta didik menjadi lebih baik. Apakah ini benar? Tentu kita bertanya-tanya dalam waktu yang singkat dalam proses pembelajaran hanya 2 jam, hanya seminggu sekali, apakah mampu kita membentuk karakter anak, sedangkan karakter anak ini dibentuk dalam lingkungan yang ditempa terus-menerus, dan kita hanya berkolaborasi dengan anak-anak hanya seminggu sekali. Mari kita lihat bahwa sampai hari ini para praktisi PJOK ataupun orang yang gemar berolahraga meyakini bahwa melalui aktivitas olahraga yang digelar dalam ruang pembelajaran merupakan salah satu sarana efektif dalam membangun karakter peserta didik. Tak jarang kita ketemui jargon olahraga memupuk jiwa sportivitas, bahwa olahraga sebagai sarana pembangunan karakter bangsa, dan di dalam olahraga ada fair play, dan lain sebagainya. Atau guru-guru PJOK yang meyakini bahwa melalui permainan, anak dapat didorong untuk memiliki sifat disiplin, toleransi, taat peraturan, empati, dan lain sebagainya. Padahal di lapangan terjadi ketimpangan dari keyakinan-keyakinan tersebut. Mari kita lihat, ada suatu jargon, sebuah keyakinan akan kebenaran tanpa adanya rasionalisasi yang benar, itu sama juga mitos atau sekedar klaim bahwa kita guru olahraga serta penghobi olahraga mengklaim dengan olahraga dapat membentuk karakter. Ketimpangan-ketimpangan yang terjadi diantaranya yaitu ketidakberimbangan antara kemampuan fisik dan karakter. Ada anak-anak yang berkemampuan fisik berlebih namun karakternya kurang baik. Selanjutnya, konflik etika dalam kompetisi. Dalam perjuangan-perjuangan meraih juara, ada saja praktik-praktik yang curang. Hal ini mencederai sportivitas dan juga fair play. Selanjutnya, adanya stigma dan pemisahan dalam olahraga. Yang selanjutnya, adanya kekurangan fokus pada pengembangan karakter, baik di dalam pelatihan-pelatihan ataupun di dalam proses pembelajaran. Itulah pendidikan jasmani di dalam wacana krisis karakter yang disinyalir dapat eh, menghindarkan karakter-karakter yang tidak baik ataupun dapat menolak karakter-karakter yang tidak baik dengan pendidikan jasmani. Itulah isu sosial yang keempat. Rekan-rekan semua, guru-guru hebat, yang kelima, isu-isu sosial dalam pembelajaran PJOK yaitu upaya pelestarian budaya bangsa dengan permainan tradisional. Rekan-rekan guru hebat, kita mengenal beberapa cabang olahraga baru di dunia internasional. Contohnya ada petang kue dari Perancis, yang selanjutnya ada kabadi, ada juga permainan-permainan yang asalnya dari permainan-permainan ataupun olahraga-olahraga tradisional yang ada di negara-negara lain. Rekan-rekan semua, pada hakikatnya permainan-permainan tradisional yang ada di negara kita begitu banyak, dan pada dasarnya permainan tradisional ini muncul dari setiap suku-suku yang berada di masyarakat, dan hampir semua suku yang ada di negara kita memiliki permainan-permainan tradisional yang mengandung berbagai macam nilai luhur budaya lokal
yang wajib untuk dijaga dan dilestarikan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, di dalam warga ataupun di masyarakat kita jarang sekali anak-anak ataupun eh, di lingkungan rumah ataupun di halaman rumah anak-anak kita sekarang melakukan permainan-permainan ataupun olahraga tradisional seperti gala asin ataupun loncat tinggi memakai karet dan lain sebagainya. Sangat jarang. Dan hal ini sudah merupakan lazim karena perkembangan teknologi. Hakikatnya, permainan tradisional ataupun olahraga tradisional mencerminkan pentingnya identitas budaya, nilai-nilai kreativitas, keseimbangan fisik, dan hubungan sosial. Permainan tradisional tidak hanya sebagai hiburan semata, tetapi juga memiliki nilai-nilai yang mendalam dan dapat menjadi sarana untuk memperkuat ikatan sosial dan mewariskan warisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Rekan-rekan, permainan ataupun olahraga tradisional ini tidak hanya hidup dalam teks saja, tetapi akan berkembang dalam ruang-ruang kehidupan, sehingga meski sudah banyak upaya permainan tradisional di negara kita dicatat di dalam buku permainan tradisional, pembukuannya sudah dilakukan, namun tanpa ada upaya untuk memainkannya, tanpa ada upaya untuk mengembangkannya, maka hanya akan menjadi naskah-naskah yang dianggap sebagai seolah sejarah saja yang terpisah dengan kehidupan anak. Dan pada sampai tahap ini, permainan-permainan tradisional yang diakui oleh internasional dari negara-negara lain merupakan budaya-budaya negara-negara lain yang berkembang dan bisa diterima oleh negara-negara yang ada di seluruh dunia ini. Dan apakah kita sebagai guru PJOK dapat memainkan permainan-permainan tradisional yang ada di negara kita masuk ke dalam eh, proses pembelajaran yang ada untuk pelestarian budaya bangsa kita yang mudah-mudahan pada akhirnya bisa mengembangkan permainan-permainan tradisional ini diterima oleh eh, negara-negara lain. Kita sekarang sedang berada proses penjajahan ataupun dijajah oleh teknologi yang anak-anak kurang bergerak di rumahnya, anak-anak sama sekali kurang bersosialisasi. Mari kita bergerak untuk memajukan permainan tradisional ini dapat diterapkan di dalam proses-proses ajar kita. Setelah kita mempelajari mengenai refleksi, pentingnya refleksi untuk guru-guru dalam memperbaiki proses pembelajaran, bagaimana kita mengingat kembali proses pembelajaran yang telah kita lakukan dan mengasumsikan perbaikan-perbaikan yang akan kita lakukan sehingga tercapai apa yang kita harapkan dari proses pembelajaran. Dan juga setelah kita membahas sedikit mengenai isu-isu sosial yang memang sering ada di dalam proses pembelajaran PJOK, maka untuk mengatasi semua ini kita memerlukan sumber daya yang ada dan bisa membantu di dalam proses pembelajaran. Apa saja sumber daya yang ada dalam proses pembelajaran, terutama dalam proses pembelajaran PJOK, ini merupakan pembahasan pada materi modul 1.3 untuk merubah paradigma diri dan paradigma kelas guru-guru PJOK. Pada modul 1.3 ini, guru-guru PJOK ataupun guru-guru sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai pembimbing harus mampu memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga sumber daya ini berbasis kekuatan. Ada sumber daya ataupun aset di sekeliling kita, ada 7 aset atau modal utama
seperti yang kita pelajari dalam PGP. Yang pertama yaitu aset manusia, yang kedua aset sosial, yang ketiga aset politik, yang keempat aset agama dan budaya, yang kelima aset fisik, yang keenam aset lingkungan atau alam, dan yang ketujuh aset finansial. Rekan-rekan kita semua, untuk mengatasi semua tantangan yang ada dalam proses pembelajaran, terutama proses pembelajaran PJOK, kita harus memandang bahwa yang ada di lingkungan kita ini sebagai aset melalui inquiry apresiatif. Jadi kita mengapresiasi semua yang ada di lingkungan kita ini pasti memiliki kebaikan-kebaikan ataupun hal-hal positif yang dapat kita manfaatkan. Sebagai satu contoh, yang pertama yaitu aset manusia. Tanpa adanya murid, contohnya aset manusia yang ada pada diri murid. Tanpa adanya murid, kita tidak dapat mengajar. Sedangkan murid ini adalah merupakan aktor utama yang harus menjadikan pusat dalam proses pembelajaran. Contoh, ada siswa yang malas. Nah, ini siswa harus menjadikan aset menjadi pusat dari proses pembelajaran perbaikan kita, bagaimana kita menangani murid yang malas ini. Harus kita gali nilai baiknya. Maka murid ini akan dipandang sebagai aset sehingga guru dapat memberikan kontribusi yang maksimal kepada siswa ataupun murid yang malas ini untuk memberikan arahan-arahan mengenai pentingnya PJOK, mengenai pentingnya aktivitas gerak, mengenai pentingnya pembelajaran PJOK untuk kehidupannya nanti di masa mendatang, serta bagaimana cara menarik siswa tersebut agar bisa tertarik pada proses pembelajaran. Begitulah bagaimana kita berpikir bahwa 7 aset modal ini harus berdasarkan berbasis kekuatan ataupun kita mengapresiasi kebaikan-kebaikan yang ada pada aset-aset tersebut. Begitupun tantangan-tantangan harus dipandang sebagai aset yang dapat diberdayakan untuk peningkatan proses pembelajaran PJOK yang melibatkan seluruh peserta didik dalam proses pembelajaran. Pada modul 1.4 kita akan mempelajari dan kita memperhatikan bahwa perubahan paradigma dewasa ini yaitu perubahan paradigma proses pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru dengan sistem ceramah, dengan sistem komando. Pada dasawarsa sekarang ini, perubahan paradigma pembelajaran harus berpindah menjadi berpusat kepada murid. Bahwasannya spektrum proses pembelajaran pada proses pembelajaran PJOK juga harus berpindah dari keterlibatan guru yang lebih dominan menjadi keterlibatan siswa yang lebih dominan. Apa yang perlu diperhatikan? Bahwa yang perlu diperhatikan yang pertama, student centered learning atau pembelajaran yang berpusat pada murid ini, bahwa kita harus melihat minat murid, kita harus melihat suara ataupun pendapat murid, kita harus melihat berbagai kepemilikan yang ada di dalam murid sebagai nantinya menjadi bahan dalam proses belajar sebagai pengalaman belajarnya. Dalam ruang belajar yang berpusat pada murid, murid memilih apa yang akan mereka pelajari, murid memilih bagaimana mempercepat ataupun memperlambat pembelajaran mereka, dan bagaimana mereka akan menilai pembelajaran mereka sendiri, serta guru di sini memerankan sebagai fasilitator. Dalam proses student center learning, kita akan dihadapkan dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan disinilah nanti adanya diferensiasi pembelajaran, bagaimana kita dapat
untuk memfasilitasi semua siswa dapat berkolaborasi, dapat terlibat dalam proses pembelajaran, bagaimana individu dapat terlibat dengan kelompok, individu dengan individu, ataupun pada diri sendiri murid untuk bisa terlibat dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya, dalam pembelajaran yang berpusat pada murid, kita harus melihat perkembangan karakteristik murid. Tentunya di dalam proses pembelajaran PJOK sangat penting karena perkembangan karakteristik murid ini berhubungan dengan karakteristik jasmani, berhubungan dengan karakteristik sosial seseorang, berhubungan juga dengan perkembangan karakteristik emosional murid. Mari kita lihat rekan-rekan bahwasannya karakteristik murid ini meliputi pertumbuhan perkembangan tubuh serta keterampilan motorik, kasar, dan halus. Karakteristik sosial murid yang meliputi kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, membentuk hubungan, dan bekerja sama. Yang selanjutnya, karakteristik emosional murid meliputi kemampuan anak untuk memahami dan mengelola emosi mereka. Karakteristik mental murid meliputi kemampuan anak untuk belajar, berpikir, dan memecahkan masalah. Karakteristik-karakteristik ini perlu kita perhatikan karena melihat penjenjangan dari usia. Rekan-rekan, perubahan paradigma diri dan juga perubahan paradigma di dalam kelas PJOK dapat dikembangkan melalui metode-metode pembelajaran dengan strategi-strateginya untuk mengembangkan student center learning atau pembelajaran yang berpusat pada murid. Contoh, kita lihat mengenai metode pembelajaran small group discussion. Metode diskusi merupakan model pembelajaran yang melibatkan antar kelompok murid dengan kelompok murid ataupun seseorang dengan kelompok murid untuk menganalisis, menggali, dan memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu. Dan ini ada beberapa metode pembelajaran. Ada role play and simulation, yang selanjutnya ada discovery learning, ada self directed learning, ada cooperative learning dan contextual learning, serta problem based learning atau PBL, ada collaborative learning dan project based learning. Penjabaran dari model-model pembelajaran ini merupakan pelepasan pelibatan guru secara perlahan, intervensi terhadap siswa dikurangi sehingga pelibatan siswa lebih banyak lagi dalam mengalami proses belajarnya. Mungkin itu model-model belajar yang dapat kita praktikkan di dalam proses pembelajaran. Di dalam student center learning, kita diberikan ataupun kita dihadapkan pada perbedaan-perbedaan yang ada di murid, baik itu karakteristik, baik itu kesiapan, baik itu kemampuan, maka kita akan dihadapkan pada perbedaan-perbedaan karakter yang ada di murid. Untuk mengatasi hal ini, di dalam kurikulum Merdeka, di dalam student center learning, kita diberikan pemahaman mengenai pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid ada apa saja? Yang pertama yaitu kesiapan murid, readiness, atau dalam artian ini kemampuan awalnya. Yang selanjutnya minat murid, harapan-harapan murid. Ya, minat murid ini kemana dari proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu profil belajar murid, apa yang dimiliki dari kondisi murid. Pembelajaran berdiferensiasi ini terdiri dari tahapan-tahapan yang ada. Diferensiasi yang ada yaitu diferensiasi konten,
di mana diferensiasi konten ini merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten, konten ataupun materi pengetahuan, konsep dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Bagaimana konten ini akan disampaikan kepada murid, apakah melalui langsung contoh atau melihat melalui video ataupun gambar atau melihat role model dari seorang atlet kalau dari PJOK. Selanjutnya ada diferensiasi proses. Bagaimana proses dalam PJOK yang terdiri dari strategi-strategi untuk membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami dari konten ini. Tentunya proses ini perbedaan-perbedaan terhadap intervensi murid, baik yang di, baik yang memiliki kemampuan awal berbeda-beda, bagaimana cara penerapannya sehingga prosesnya berbeda-beda dalam penanganan murid tersebut. Selanjutnya, diferensiasi produk merujuk pada perbedaan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Di sini merupakan hasil dari proses pembelajaran yang dihasilkan berupa apa hasil dari proses pembelajaran ini. Tergantung pemahaman dari murid-murid dalam proses pembelajaran. Modul 1.5 mengenai landasan konseptual dan metodologis kurikulum merdeka. Pada tahapan ini, kita harus memahami mengenai kurikulum merdeka. Bagaimana pengertian kurikulum merdeka, terus karakteristik utama dari kurikulum merdeka. Memang tidak secara gamblang dijelaskan karena perbedaan-perbedaan yang ada dalam kurikulum ini mencerminkan bagaimana kita akan bertindak di dalam proses pembelajaran. Mari kita lihat mulai dari filosofi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Kurikulum ini mengikuti perkembangan zaman. Tentunya dinamis, perubahan zaman harus diikuti oleh kurikulum yang berubah. Kenapa harus berubah kurikulum ini mengikuti perkembangan zaman? Karena untuk menyiapkan hasil dari proses pembelajaran kita untuk kesejahteraan hidup murid-murid pada zaman itu dan pada zaman nanti di mana anak-anak kita atau murid-murid kita berada pada kehidupan nyata. Kurikulum perlu terus diperbaharui dan ditingkatkan agar selaras dengan kemajuan zaman, agar selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat yang sedang berkembang. Kurikulum merupakan seperangkat rencana pembelajaran yang terdiri dari isi dan materi-materi pelajaran yang terstruktur, terprogram, dan terencana dengan baik. Kurikulum berkaitan dengan berbagai kegiatan dan interaksi sosial di lingkungan dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dengan tujuan mencapai tujuan pendidikan. Pembahasan kurikulum pada konteks ini membahas kurikulum dalam arti luas, yaitu kurikulum tingkat nasional. Dalam peraturan pemerintah 2021 tentang standar nasional pendidikan, kita memahami bahwa kurikulum terdiri atas kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum menjadi landasan bagi kita dalam mengembangkan kurikulum di satuan pendidikan. Selanjutnya, setelah kita melihat filosofi kurikulum merdeka yang harus berubah karena mengikuti zaman, kita melihat karakteristik utama dari kurikulum merdeka. Bagaimana karakteristik utama dari kurikulum merdeka ini? Yaitu bertujuan memberi kesempatan bagi sebuah murid di Indonesia untuk menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan berkarakter Pancasila. Kurikulum merdeka mendorong guru untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas sesuai kebutuhan murid dan kondisi satuan pendidikan. Ketiga,
karakteristik utama dalam kurikulum merdeka yaitu satu, fokus pada materi esensial, yaitu saat berfokus pada materi esensial, guru tidak terburu-buru dalam mengajar dan pembelajaran bisa lebih mendalam. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, memberi waktu lebih banyak untuk pengembangan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata dalam P5. Yang ketiga, lebih fleksibel pembelajaran dengan capaian pembelajaran per fase dan jam pelajaran yang fleksibel, guru dapat mendorong pembelajaran yang menyenangkan dan relevan dengan kebutuhan belajar murid dan kondisi satuan pendidikan. Di dalamnya terdapat aturan muatan dan beban belajar intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Disinilah karakteristik utama kurikulum merdeka, bahwa kurikulum merdeka ini fokus pada materi esensial, pengembangan kompetensi dan karakter, serta lebih fleksibel. Yang di dalamnya terdiri dari instruksi-instruksi dalam kurikulum, ada instruksi intrakurikuler atau pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pembelajaran, asesmen, dan perancangan pembelajaran pada kurikulum merdeka. Rekan-rekan semua, pada tahap landasan konseptual dan metodologis kurikulum merdeka ini perlu kita ketahui bahwa ada sedikit perbedaan-perbedaan yang harus kita lakukan di dalam proses pembelajaran. Mari kita lihat prinsip-prinsip dari kurikulum merdeka. Yang pertama, pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran pada kurikulum merdeka yaitu pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik pada saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas agar peserta didik ataupun murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik atau menyeluruh. Pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Selanjutnya, rekan-rekan, bahwa di dalam pembelajaran terdapat cakupan kegiatan. Cakupan kegiatan dalam kurikulum merdeka, proses pembelajarannya ada pembelajaran intrakurikuler. Intrakurikuler yaitu pembelajaran yang dilakukan di dalam PJOK dan dalam mata pelajaran yang lain juga harus secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensinya sesuai dengan kemampuan awalnya masing-masing. Dan hal ini memberikan keleluasaan bagi guru untuk memilih perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Itu pembelajaran intrakurikuler. Selanjutnya pembelajaran kokurikuler berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berprinsip bahwa pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Pembelajaran kokurikuler ini lintas mata pelajaran. Selanjutnya pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan minat dan harapan serta keinginan murid dan sumber daya pada satuan pendidikan. Jadi bahwa di dalam kurikulum merdeka ini ada 3 kegiatan dalam proses pembelajaran. Kegiatan intra, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Rekan-rekan, mari kita lanjut dengan melihat pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum merdeka yang memiliki 3 siklus. 3 siklus dalam proses pembelajaran atau pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, rekan-rekan, dalam proses pembelajaran harus melakukan asesmen awal pembelajaran. Siklus yang pertama.
Guru melakukan asesmen awal untuk mengenali potensi, karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan, dan tahap pencapaian pembelajaran murid. Asesmen umumnya dilaksanakan pada awal tahun sehingga hasilnya dapat digunakan untuk melakukan perencanaan lebih lanjut terkait metode pembelajaran yang sebaiknya digunakan. Ini asesmen awal. Atau bisa juga pada awal pembelajaran asesmen secara langsung, asesmen diagnostik, baik kognitif maupun non-kognitif. Yang selanjutnya, perencanaan. Pada proses pembelajaran, guru menyusun proses pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik atau asesmen awal. Melakukan pengelompokan murid berdasarkan tingkat kemampuannya. Yang selanjutnya, yaitu pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan setelah asesmen awal dan juga setelah kita merencanakan pembelajaran. Selama proses pembelajaran ini, guru akan mengadakan asesmen formatif secara berkala. Jadi, di dalam proses pembelajaran, kita melihat bagaimana peserta didik melakukan proses pembelajarannya. Untuk mengetahui progres pembelajaran, melakukan penyesuaian dalam proses pembelajaran ini. Sehingga guru dapat memperbaiki proses-proses pembelajarannya dengan reflektif, memperbaiki metode pembelajaran jika diperlukan. Pada akhir proses pembelajaran, guru juga bisa melakukan asesmen sumatif sebagai proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Itu rekan-rekan mengenai pembelajaran pada kurikulum merdeka. Yang selanjutnya, kita harus memahami juga mengenai prinsip-prinsip asesmen pada kurikulum merdeka. Rekan-rekan mungkin sudah memahami mengenai prinsip-prinsip asesmen pada kurikulum-kurikulum sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, asesmen di kurikulum merdeka ada sedikit perbedaan. Kita lihat prinsip-prinsip asesmen kurikulum merdeka. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, sebagai umpan balik untuk peserta didik, dan sebagai umpan balik untuk orang tua wali agar dapat membantu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut. Asesmen dirancang secara adil, valid, proporsional, dan dapat dipercaya. Asesmen ini merupakan laporan kemajuan belajar dan memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai. Asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan serta orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Yang selanjutnya, setelah kita melihat bagaimana pelaksanaan pembelajaran, cakupan pembelajaran, prinsip-prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka, bagaimana perencanaan pembelajaran yang harus kita lakukan dalam proses pembelajaran kurikulum merdeka. Perencanaan pembelajaran dirancang untuk memandu guru melaksanakan pembelajaran sehari-hari dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran. Dengan demikian, rencana pembelajaran disusun berdasarkan alur pembelajaran, alur tujuan pembelajaran yang digunakan pendidik sehingga bentuknya lebih rinci dibandingkan alur tujuan pembelajaran. Jadi, perencanaan pembelajaran berdasarkan alur tujuan pembelajaran yang sudah ada. Alur tujuan pembelajaran yang berbeda dengan pendidik lainnya meskipun mengajar pada peserta didik pada fase yang sama. Rencana pembelajaran yang dibuat masing-masing pendidik dapat berbeda-beda. Begitu pula rencana pembelajaran ini dirancang dengan memperhatikan berbagai faktor-faktor yang ada, termasuk faktor peserta didik yang berbeda-beda, faktor lingkungan sekolah, faktor sarana prasarana, dan lainnya. Sehingga perencanaan pembelajaran
bisa berbeda-beda dari setiap pendidik. Setiap pendidik perlu memiliki rencana pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai capaian pembelajaran. Rencana pembelajaran ini dapat berupa rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang kita kenal RPP, atau juga dalam bentuk modul ajar. Apabila menggunakan modul ajar, maka tidak perlu membuat RPP lagi karena komponen RPP ada di dalam modul ajar. Rekan-rekan semua, inilah landasan filosofis dan konseptual kurikulum Merdeka. Selanjutnya, landasan konseptual dan metodologis, kita melihat rujukan pada visi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional, Menteri Pendidikan pertama di negara kita, dan sebagai pejuang pendidikan, memberikan konsep-konsep pendidikan yang masih relevan sampai sekarang ini. Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Visi dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan ini, yang pertama yaitu pendidikan ini bukan hanya untuk segelintir orang. Ki Hajar Dewantara berjuang bahwa semua kalangan masyarakat harus memiliki akses, harus mendapatkan akses tanpa memandang gender, tanpa memandang suku, tanpa memandang ras, dan tanpa memandang golongan. Pendidikan adalah hak hidup individu tanpa memandang status sosial, gender, atau latar belakang budaya. Ia memperjuangkan akses pendidikan yang merata bagi semua anak Indonesia, termasuk yang berasal dari kalangan masyarakat yang kurang mampu. Visi dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan ini harus berbasis budaya. Pendidikan haruslah memperhatikan dan membangun kearifan lokal serta budaya setempat. Ia berpendapat bahwa pendidikan yang menghormati dan memperkuat identitas budaya akan lebih efektif dan membentuk karakter dan memajukan bangsa. Selanjutnya, pendidikan ini harus holistik. Pendidikan tidak hanya terbatas pada aspek akademik semata, tapi juga harus memperhatikan perkembangan fisik, emosional, serta sosial. Rekan-rekan guru hebat, bahwa pendidikan PJOK juga bukan hanya pada perkembangan fisik, tapi harus pada ketiga ranah yang ada pada diri seseorang. Kognitif, afektif, psikomotor harus dapat berkembang. Ki Hajar mendorong pendidikan yang menyeluruh atau holistik untuk mengembangkan potensi dan kepribadian anak secara optimal. Yang selanjutnya, bahwa pendidikan harus mendorong adanya pendidikan karakter. Menekankan pentingnya pembentukan karakter yang kuat dalam pendidikan, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan harus membantu mengembangkan sifat-sifat seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan semangat gotong royong untuk membentuk generasi yang berkarakter dan berintegritas. Yang selanjutnya, pendidikan yang relevan dengan kehidupan, bahwa pendidikan harus relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pendidikan harus memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata, sehingga murid dapat mempersiapkan diri dengan baik menghadapi tantangan masa depan. Pendidikan sebagai alat pembebasan. Inilah perjuangan Ki Hajar Dewantara di zaman penjajahan untuk meningkatkan pendidikan, untuk memperjuangkan pendidikan untuk semua kalangan. Bahwa pendidikan adalah sebagai alat pembebasan dari ketidakadilan dan penindasan. Ki Hajar Dewantara berjuang untuk menciptakan pendidikan yang dapat memberikan kesempatan kepada semua individu berkembang dan meraih kehidupan yang lebih baik.
Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara masih relevan hingga saat ini dan menjadi landasan dalam pembangunan sistem pendidikan di Indonesia. Kontribusi dan pemikirannya dalam bidang pendidikan telah memberikan pengaruh yang sangat besar dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Kurikulum Merdeka menggunakan pendekatan pendidikan yang menekankan pada kebebasan, kemandirian, dan pengembangan potensi individu atau pendidikan yang menuntun menurut Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.6 mengenai pengembangan kurikulum perencanaan pembelajaran PJOK yang di dalamnya terdiri dari konsep dasar kurikulum berbasis standar dan pengembangannya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dan pendekatan dalam pengembangan kurikulum, serta yang keempat yaitu komponen kurikulum. Pada modul 1.6 ini sangat penting karena di dalam pelaksanaan proses pembelajaran ada perencanaan pembelajaran yang merupakan komponen kurikulum yang harus dikembangkan pada pelaksanaan pembelajaran, yang akhirnya pada kesempatan kali ini saya membuat perencanaan pembelajaran berdiferensiasi dan juga dengan menggunakan assessment based performance. Untuk menyusun kurikulum yang berkualitas dengan pengembangan kurikulum pada program PJOK, mari kita lihat faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan program. Penyusunan program pada pengembangan kurikulum ataupun rencana pembelajaran, intinya kalau di taraf satuan pendidikan, rencana pembelajaran ini merupakan komponen dari kurikulum. Maka bahasanya ataupun bahasannya di sini merupakan pengembangan kurikulum yang ada pada tataran paling bersentuhan dengan peserta didik ataupun murid. Dalam pengembangan kurikulum, kita harus memperhatikan satu, kebutuhan dan karakteristik murid. Yaitu dengan mengetahui kebutuhan dan karakteristik murid, kita akan tahu bagaimana penyajian tugas dan juga proses pembelajaran akan dilaksanakan sesuai tingkat perkembangan murid. Apakah berkompetensi pada olahraga, pada petualangan, atau pada rekreasi, atau yang lainnya, agar pembelajaran menyenangkan. Dan ini sudah dibahas mengenai karakteristik jasmani, emosional, sosial, dan mental. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan yaitu konteks masyarakat. Pemahaman akan PJOK melekat di masyarakat harus ditelusuri, jangan sampai salah kaprah seperti pada isu-isu sosial PJOK. Hal ini harus menjadi landasan kita dalam merancang kurikulum proses pembelajaran bagaimana pendidikan jasmani untuk dipahamkan kepada peserta didik. Yang selanjutnya yaitu waktu menjadi perhatian menyusun program pengembangan kurikulum, karena waktu jangan hanya bergulir begitu saja. Banyak guru PJOK yang menyampaikan konten dan juga proses pembelajaran kurang memperhatikan waktu yang tersedia sehingga kurang maksimal. Selanjutnya alokasi waktu jam pelajaran. Yang selanjutnya ada yang perlu kita perhatikan dalam pengembangan program yaitu cakupan dan tahapan. Cakupan adalah konten apa saja yang akan diajarkan, apa yang menjadi fokus dan aktivitas apa yang dipilih dalam konten. Setelah itu menentukan tahapan aktivitas pembelajaran. Tahapan-tahapannya bagaimana akan dilakukan. Memilih aktivitas untuk program pengembangan di perencanaan pembelajaran PJOK ini harus mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, keadaan, lingkungan, sarana prasarana, waktu yang tersedia, serta pengelolaan yang bermakna dan bernilai bagi murid. Multi aktivitas dalam waktu yang singkat, untuk itu harus menyenangkan. Siswa akan sedikit mencapai kompetensi standar, sehingga harus hati-hati dalam menentukan orientasi
dan cakupan serta pentahapan. Yang perlu kita perhatikan juga teknologi, pada hakikatnya guru PJOK juga diberikan kebermanfaatan dari hadirnya teknologi sehingga bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran PJOK untuk menunjang lebih cepatnya, lebih efektifnya proses pembelajaran mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang selanjutnya, rekan-rekan, kita akan membahas mengenai backward design. Apa itu backward design? Mungkin kita masih belum familiar atau masih belum mengenal apa itu backward design. Backward design ini dipergunakan untuk proses pengembangan rencana pembelajaran. Backward design yaitu pendekatan yang dirancang secara instruksional melibatkan perencanaan proses pembelajaran yang dimulai dari mengidentifikasi capaian yang diharapkan, kemudian merancang langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mencapai capaian pembelajaran, yakni dari capaian atau tujuan dan diteruskan dengan bergerak ke belakang menentukan penilaian, pengalaman belajar, dan aktivitas untuk mencapai tujuan. Proses backward design secara khusus dalam pengembangan kurikulum ada 3 tahap. Yang pertama yaitu mengidentifikasi capaian pembelajaran. Kita identifikasi dulu capaian pembelajaran yang diharapkan oleh pemerintah. Lalu analisis apa sih capaian yang diharapkan tersebut dan diturunkan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, melibatkan penentuan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang harus dikuasai oleh murid di akhir suatu fase. Capaian pembelajaran harus jelas, terukur, lencang dengan standar atau tujuan pendidikan. Capaian pembelajaran sudah dirumuskan oleh pemerintah pusat melalui dokumen kurikulum merdeka. Jadi kita harus bisa memecah capaian pembelajaran ini menjadi tujuan-tujuan yang lebih kecil, menjadi anak tangga menuju capaian pembelajaran dalam satu fase. Itu mengenai identifikasi capaian pembelajaran yang sudah disediakan oleh pemerintah. Selanjutnya, yang perlu kita perhatikan yaitu tahap metode penilaian. Bagaimana metode penilaian ini? Jadi, bagaimana capaian-capaian itu telah dicapai atau belum, melihat dari penilaian yang kita lakukan. Langkah selanjutnya yaitu menentukan penilaian metode pengumpulan bukti yang menunjukkan murid-murid itu telah mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Khusus untuk materi penilaian, rekan-rekan memang akan di, dibahas dalam materi khusus. Desain penilaian yang kita lakukan harus memiliki kelencangan ataupun kesamaan ataupun turunan dari capaian pembelajaran dan memberikan indikator kecakapan murid yang dapat diandalkan. Selanjutnya, setelah kita menentukan dari awal, yang pertama mengidentifikasi capaian pembelajaran yang diturunkan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran. Selanjutnya yang kedua yaitu membuat metode-metode penilaian asesmen yang akan kita lakukan, apakah sudah tercapai atau belum proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu merencanakan proses pembelajaran, pengalaman belajar. Jadi backward design itu kita mundur ke belakang dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai, terus penilaian-penilaiannya terlebih dahulu, dan bagaimana rancangan pembelajaran agar mencapai kecapaian tujuan pembelajaran tersebut. Itu rekan-rekan backward design dan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Terakhir yaitu mengenai perumusan dalam tujuan pembelajaran. Jadi setelah kita menentukan capaian pembelajaran,
atau analisis capaian pembelajaran, kita tentukan tujuan-tujuan pembelajaran dengan memperhatikan eh, rumus ABCD. Apa itu rumus ABCD? Yaitu audiens, siapa, dalam hal ini tentunya peserta didik, audiens yang mengikuti proses pembelajaran, terus perilaku apa yang diharapkan dari murid di dalam proses pembelajaran ataupun di dalam proses penilaian itu. Apakah perilakunya sendiri, eh, perilakunya itu apakah sedang melakukan apa. Terus C-nya yaitu condition. Conditionnya yaitu bagaimana murid tersebut melakukan tes tersebut, apakah sendiri, berpasangan, atau kelompok. Dan selanjutnya yaitu degree, yaitu tingkatan kriteria yang harus dilakukan pada proses penilaian. Itu mungkin yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum PJOK atau dalam proses perencanaan pembelajaran. Selanjutnya, rekan-rekan, saya akan sedikit memberikan ataupun memberikan contoh perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh saya sendiri, di mana proses perencanaan pembelajaran ini merupakan perencanaan rencana pembelajaran berdiferensiasi dengan asesmen based performance atau penilaian berbasis kinerja. Rekan-rekan, kita lihat mulai dari identitas sekolah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Di situ tujuan pembelajaran tentang bagaimana menjelaskan, mengetahui, dan mempraktikkan gerak spesifik permainan sepak bola, yaitu teknik dasar menendang, menghentikan, dan juga membawa bola. Selanjutnya ada media pembelajaran, metode pendekatan, model, dan strategi pembelajaran. Dapat dilihat di contoh tersebut, rekan-rekan. Dan di sini ada eh, sumber belajar, media, sarana prasarana. Kita lanjut ke kegiatan pembelajaran, rekan-rekan. Dapat kita lihat bahwa pertemuan ini pertemuan ke-1. Di pendahuluan 15 menit melakukan pembukaan, mengingatkan materi, tema kegiatan, terus juga tujuan, menyampaikan motivasi, menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, dan melaksanakan diagnostik awal kognitif maupun kognitif. Ini ada nanti bagaimana soal-soal kognitif dan non kognitifnya di bagian lampiran. Selanjutnya pada kegiatan inti ada kegiatan literasi, bagaimana peserta didik membaca ataupun melihat ataupun mengkonfirmasi dengan pikiran-pikirannya, ya, melalui buku ataupun penjelasan, informasi, serta tugas yang harus dilaksanakan. Selanjutnya, peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok dari hasil diagnosis awal, yaitu mahir, sedang, dan belum mampu. Ini merupakan diferensiasi proses. Kelompok mahir melakukan kucing-kucingan, kelompok sedang melakukan latihan melewati sasaran, dan kelompok yang belum mampu melakukan umpan dan menghentikan bola sesama teman berpasangan. Ya, Bapak Ibu dapat melihat bagaimana proses diferensiasi konten, ya, dan juga diferensiasi di sini mengenai penilaian melalui asesmen based performance. Terima kasih rekan-rekan atas perhatiannya. Dapat Bapak Ibu lihat, mudah-mudahan menjadi inspirasi dan mudah-mudahan dapat menjadikan masukan walaupun hanya sekilas dan belum secara luas memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.